Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Halo, apa kabar Ibu Bapak Guru calon guru penggerak? Pada kesempatan kali ini Pak Agus berbagi akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari modul 3.3 ini? Alhamdulillah, setelah mempelajari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang selama ini sering sekali program-program sekolah, baik program intrakurikuler, program kurikuler atau program ekstrakurikuler, pengelolaannya itu hanya menempatkan murid sebagai objek dari program-program tersebut. Saya mengetahui bagaimana cara mengeksplorasi, bagaimana dapat mendorong kepemimpinan murid atau student agency dalam pengelolaan program-program di sekolah. Artinya, dengan pengetahuan modul 3.3 ini, murid adalah sebagai subjek, sebagai mitra dalam mengelola program-program di sekolah. Selanjutnya tentang intisari dari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini adalah yaitu yang pertama tentang pemahaman konsep kepemimpinan murid kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, pemahaman tentang suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan murid atau ownership, juga pertimbangan dalam program intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Selanjutnya intisarinya adalah tentang strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah bagaimana merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah program atau kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dengan menggunakan model prakarsa perubahan Bagja. Selanjutnya adalah bagaimana koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul yang sebelumnya. Baik, yang pertama koneksi materi modul 1 dengan 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan program yang berdampak positif pada murid itu bertujuan untuk menuntun dan menumbuh kembangkan kodrat murid secara merdeka sesuai alam dan zamannya. Keterlibatan murid sangat diorientasikan dalam merancang, mengelola, serta mengevaluasi program sekolah yang berdampak pada murid guna mengembangkan potensi, keterampilan, dan kepemimpinan dalam diri murid sebagai student agency. Selanjutnya kaitannya dengan koneksi materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak dengan perannya yang menggerakkan dan aktif berpartisipasi dalam sebuah komunitas pendidikan guna mensukseskan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Maka nilai-nilai seorang guru penggerak, nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif serta berpihak pada murid harus tertanam dalam diri sebagai pedoman dalam menyusun program sekolah yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya adalah koneksi materi dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah visi guru penggerak di lingkungan sekolah, itu diperlukan sebuah kondisi lingkungan belajar sekolah yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Sehingga dengan begitu diperlukan pengelolaan program sekolah yang berdampak positif pada murid melalui kolaborasi bersama pemangku sekolah,
dan di luar lingkungan sekolah. Selain itu, dalam merencanakan program sekolah yang berdampak positif pada murid, sebaiknya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan alur bagja dalam memetakan aset yang dimiliki. Selanjutnya adalah koneksi modul 3.3 dengan materi modul 1.4 budaya positif. Kita ketahui budaya positif di lingkungan sekolah itu akan terwujud jika dalam pengelolaan program sekolah berdampak positif pada murid. Artinya, program yang dijalankan memfasilitasi semua potensi yang ada pada murid, juga menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan harapan murid bisa berdisiplin positif dan berbudi pekerti baik. Selanjutnya koneksi dengan materi modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita ketahui perbedaan karakter, kebutuhan murid, minat belajar, potensi serta profil pelajarnya. Kaitannya dengan pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid dan berdampak positif. Seorang guru penggerak yang sudah dibekali pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang beragam, akan mudah dalam merancang mengelola program sekolah yang berdampak positif pada murid. Selanjutnya, koneksi materi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional itu sangat diperlukan dalam merencanakan program yang berdampak positif pada murid, guna terciptanya lingkungan yang menyenangkan pada murid atau istilahnya well-being. Kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar agar murid bisa mengembangkan potensi sosial emosionalnya, sehingga dengan begitu program yang direncanakan sekolah akan berdampak positif kepada murid. Selanjutnya koneksi materi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kaitannya dengan modul 3.3 ini pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah tidak akan terlepas dari yang namanya kendala dan juga berbagai permasalahan lainnya, baik dari guru, murid, dan komponen lain. Coaching merupakan upaya menggali potensi coach untuk menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Nah, sebagai guru dalam mengelola juga mewujudkan program pembelajaran yang berpihak pada murid. Guna mencapai tujuan pendidikan diperlukan sebuah supervisi akademik yang berbasis coaching. Selanjutnya koneksi dengan materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran dalam memutuskan rencana dan mengelola program sekolah yang akan dilakukan sebagai pimpinan, itu harus mendasarkan keputusannya pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Selain itu, pimpinan harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu 3 prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berbasis berpikir peraturan atau rule-based thinking, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care-based thinking. Selain itu juga mengacu pada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu paradigma individu lawan kelompok, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat paradigma jangka pendek lawan jangka pendek. Selain itu juga harus memperhatikan
9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi terjadinya permasalahan itu. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketiga, menggunakan investigasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. Dan terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya adalah koneksi materi dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Program sekolah akan berdampak positif pada murid ketika menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan sebuah program sekolah. Nah, koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul sebelumnya ini sangat berkaitan sekali, sangat berkorelasi. Peran guru penggerak besar sekali sebagai pemimpin pembelajaran dalam menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Baik, itulah tadi koneksi antar materi modul 3.3. Semoga bermanfaat. Bersama berbagi, bikin cerdas tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.